Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Materi kita kali ini mengenai sistem pencernaan manusia yang membahas tentang struktur dan fungsi sistemnya. Jika pada minggu yang kemarin kita membahas mengenai nutrisi, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana mekanisme dan organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Selamat belajar! Jika di depan kalian terdapat banyak makanan lezat dan kalian merasa tergiur, maka sistem pencernaan kalian itu sudah bekerja. Berikut ini adalah cara kerja atau mekanisme secara singkat mengenai sistem pencernaan pada manusia. Pada sistem pencernaan ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu ingesti. Ingesti berarti proses memasukkannya makanan ke dalam mulut. Yang kedua yaitu digesti, proses di mana terjadinya pemecahan zat makanan. Yang ketiga yaitu absorpsi, proses di mana terjadinya penyerapan zat makanan yang masih berguna. Dan yang keempat yaitu defekasi, proses pengeluaran zat makanan yang sudah tidak terpakai lagi. Pencernaan makanan ini juga terbagi menjadi dua, ada pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Secara mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Contohnya pada mulut saat makanan dihancurkan oleh gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar menjadi molekul lebih kecil. Contohnya mulut yang dibantu oleh enzim amilase. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan yang mana makanan akan masuk dari mulut, kemudian akan dialirkan ke esofagus. Dari esofagus ini akan menuju lambung. Setelah di lambung akan diolah ke usus halus dan akan diolah ke usus besar. Setelah ke usus besar, makanan ini akan keluar melalui anus. Organ pencernaan manusia ini ada dua, ada yang utama dan ada yang tambahan. Yang utama terdapat mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, serta adanya lidah, gigi, kelenjar air ludah, hati, kantung empedu, serta pankreas yang merupakan organ aksesoris yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi pada makanan. Yang pertama yaitu ada mulut. Mulut ini tempat mengubah makanan menjadi lebih halus. Di mulut terdapat 3 gigi yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Serta di mulut ini terdapat lidah yang membantu untuk memindahkan makanan di dalam mulut, serta kelenjar air liur yang mengandung mukosa sebagai antibakteri, serta adanya enzim amilase yang akan memecah molekul amilo menjadi maltosa. Selanjutnya, kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung rongga mulut ke lambung. Makanan yang akan masuk ke dalam perut ini akan berubah menjadi bolus. Di dalam esofagus ini akan adanya gerakan otot yang meremas dan mendorong bolus ke lambung. Gerakan ini disebut sebagai gerak peristaltik atau gerakan otot dari kerongkongan. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung merupakan organ yang mencerna makanan dengan enzim. Terdapat getah pada lambung yaitu adanya HCl, pepsin, dan renin. Otot lambung ini akan berkontraksi, mengaduk-aduk bolus dan memecahnya. Di dalam lambung ini akan terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanis. Kimiawi yaitu tercampurnya dengan berbagai getah lambung, dan mekanis ini berarti mengaduk-ngaduk makanan. Selanjutnya usus halus. Usus halus ini menyerap sari-sari makanan. Ternyata di usus halus ini terdapat 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Serta terjadi pencernaan secara kimiawi. Pada duodenum terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Pankreas di sini mengandung enzim lipase, amilase, dan enzim tripsin. Pada duodenum itu terdapat 2 saluran yaitu menuju pankreas dan menuju kantong empedu. Sedangkan jejunum itu terjadinya pencernaan terakhir sebelum makanan akan diserap. Dan yang terakhir yaitu ileum. Ileum ini merupakan tempat penyerapan makanan.
Selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar ini terbagi menjadi 3, yaitu adanya kolon ascendens yaitu yang naik, kolon transversum yaitu yang mendatar, dan terakhir yaitu kolon descendum yaitu turun dan akan berakhir di anus. Zat makanan pada usus besar sudah menjadi zat sisa atau zat yang tidak diserap lagi oleh tubuh. Selain itu akan terjadi pembusukan yang akan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Selain itu, sisa zat makanan yang tidak terpakai dan gas yang berbau ini disebut sebagai feses. Feses ini akan dibuang melalui anus. Feses ini sebelum dibuang akan disimpan sementara di dalam rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Berikutnya, organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan ini ada 3, yaitu yang pertama hati, yang kedua kantung empedu, dan yang ketiga pankreas. Ketiganya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada hati akan menghasilkan getah empedu untuk proses pencernaan lemak. Sedangkan pankreas, saat sel-sel pankreas akan menghasilkan getah pankreas dan akan disalurkannya ke usus 12 jari yang terdapat enzim amilase, lipase, dan tripsin. Sedangkan kantung empedu berfungsi sebagai menampung getah empedu yang dihasilkan oleh hati yang akan disalurkan ke duodenum untuk mengemulsikan lemak. Gangguan pada sistem pencernaan dan penanggulangannya ini yang pertama yaitu obesitas. Obesitas merupakan suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih dan menimbulkan efek negatif. Penanggulangannya dengan berolahraga, mengatur pola makan, dan mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula. Yang kedua yaitu karies gigi, yaitu kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Penanggulangannya yaitu dengan memperhatikan kebersihan pada mulut, terutama pada gigi dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Yang ketiga yaitu MAH. MAH merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan pada lapisan lambung. Penanggulangannya dengan makan secara teratur, cuci tangan sebelum makan, dan makan secukupnya. Serta yang keempat ada hepatitis. Hepatitis ini merupakan penyakit yang cukup berbahaya karena sudah masuknya virus hepatitis B ke dalam tubuh. Penanggulangannya ini harus segera diatasi dengan serius atau dibawa ke rumah sakit. Kelima yaitu diare. Diare merupakan penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa. Penanggulangannya menjaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan, dan minum air yang bersih. Keenam yaitu konstipasi. Merupakan kondisi feses yang keras atau kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Penanggulangannya ini dengan memperbanyak konsumsi air putih, makan makanan yang berserat tinggi, serta menghindari makanan yang tinggi gula. Baiklah, sekian materi kita kali ini mengenai organ atau struktur dari sistem pencernaan manusia. Selamat belajar dan serius dalam belajar, serta Ibu akan mengirimkan tugasnya seperti biasa. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.